Jadi kemarin saya tuh udah berpikir gini, selesai saya sekolah kemarin, saya mau mengembangkan klinik saya tambah hiperbarik. Ternyata saya dikirimnya ke sini. Makassar. Ya saya bilang saya sudah nggak apa-apa ditunda dulu. Yang penting kliniknya dirapikan. Ini kan ada beberapa kasus, misalnya kasus-kasus yang syarat, misalnya epilepsi. Nah, apakah itu bisa? kalau epilepsi, terus kayak asma, Ya. itu kalau lagi serangan nggak boleh. Ya. Tapi kalau dia lagi nggak serangan, dia boleh masuk. Jadi saya punya teman, dia jalan sedikit atau kena udara dingin aja pasti bunyi napasnya ngik-ngik. Iya, betul. Terus pada saat saya masuk, dia bilang boleh saya masukin, tapi kamu nggak boleh dalam serangan. Akhirnya pada saat dia lagi stabil, nggak kena serangan, saya masukin. Ya gitu saya masukin tekanannya sampai 2 atha dulu, karena saya takutnya dia tiba-tiba sesak. Tapi ternyata setelah saya masukin beberapa kali, 5 kali kalau nggak salah dia masuk, terus hari Sabtunya dia jalan sama suaminya. Biasanya dia jalan 100 meter itu dia berhenti, ini 100 meter dia tetap jalan terus, jadi nggak ada rasa kayak napasnya habis atau nggak ada. Termasuk kemarin kalau waktu serangan COVID. Iya, COVID. Nah COVID kan kalau orang udah sehat, dia kalau kita lihat gambarannya itu masih ada kayak paruhnya belum maksimal lah. Itu di Minto Harjo lagi itu pasien anggota saya masukin. Jadi ternyata saya tanya, apa yang kamu rasakan? Jadi di depan rumah sakit Minto Harjo tuh pelayanan chamber saya tuh ada tangga. Dia ngitungin dari tangga, sebelum dia masuk chamber tuh setiap naik tangga berhenti. Tapi setelah beberapa kali masuk chamber itu naik tangganya lancar dia. Nah, cuma masalahnya pada saat serangan COVID lagi itu evaluasinya harusnya dengan spirometri. Tetapi dokter parunya lagi itu kan bilang bahwa alat ini masih belum direkomendasikan buat bukan takutnya terjadi penularan. Iya. Akhirnya ya saya cuma ngelihatnya dari fisiknya sama saya tanya ke pasiennya. Kalau ke pasiennya kan mungkin lebih objektif ya, udah beliau bisa menceritakan sendiri. Termasuk orang tua saya. Orang tua saya itu kena COVID sama satu lagi dia didiagnosa kanker usus. Jadi pada saat beliau kena COVID, saya masuk udah selesai sih, terus saya masukin chamber, terus saya tanya Pak, yang dirasain apa? Biasanya bapak saya itu kalau jalan bawa cucunya berapa meter berhenti napasnya ngos-ngosan. Nah ini udah enggak. Nah terus dengan dia diagnosa kanker usus, saya masukin chamber terus, itu kelihatan seger. Tapi tiba-tiba dijadwalkan operasi. Setelah operasi itulah drop, akhirnya udah nggak tertolong. Makanya saya bilang dulu kalau andaikan dulu mungkin saya masukin hiperbarik terus ya mungkin nggak akan. Ya namanya sudah. Iya, Ini sih kita kan nggak tahu. Tapi kalau yang kasus kayak itu yang seperti epilepsi dan itu kan saraf juga. Itu bisa. Berapa kasus saraf mungkin yang lambat yang Kayak anak autis. Ya, Nah itu di Surabaya, saya punya pasien lagi tuh di Surabaya itu setiap hari Selasa, Senin, Rabu, Jumat itu kami masukkan buat anak-anak autis. Entah dia yang hiperaktif ataupun dia yang lambat dalam komunikasi. Ya. Itu kita masukin. Ternyata hasilnya lumayan bagus. Teman tekanannya nggak sampai 2,4 atau anak-anak itu saya pakai 1,3 sampai 1,5. Berarti sekitar 3 sampai 5 meter. Nah pada saat saya pindah ke Minto Harjo itu kalau ini lagi itu kasus anak jarang. Pada saat saya pindah ada satu anak anggota saya itu dia itu hiperaktif. Jadi kalau dengar musik apapun dia ketakutan. Ya, Terus atau misal di jalan lagi diboncengin motor ada orang jualan dia turun lari tuh. Tapi dengan terapi hiperbarik itu berkurang jauh. Saya tanya sama ibunya, Bu apa yang ibu lihat perubahan daripada anaknya? Ya dikasih tahu, termasuk anaknya senior saya, dia mengalami yang namanya cerebral palsy. Cerebral palsy itu ada gangguan persarapan di kepala lah. Jadi dia itu itu Bell's palsy, lain lagi. Bell's palsy sama cerebral palsy beda. Kalau Bell's menarik ini Pak, maaf dokter saya potong, dokter bisa luruskan. Ada kemarin saya baca, pernah dengar terapi stem cell. Jadi stem cell itu sekarang salah satu terapi modern konvensional itu bagaimana proses menyuntikkan di sumsum tulang belakang untuk meregenerasi sel-sel tubuh. Itu berbagai macam penyakit bisa menyembuhkan. Ini kan semua organ-organ tubuh kita sebenarnya punya sifat menyembuhkan diri sendiri, tapi tidak dipungkiri dengan pola hidup kita yang tidak bagus, dengan usia kita, proses regenerasi itu berkurang. Hebatnya ini terapi. Dengan terapi ini itu membangkitkan proses regenerasi dan proses stem cell 800 kali lebih cepat. Bagaimana kita menurut? Ya, tapi stem cell itu ya memang ada orang Indonesia yang ahli stem cell.
dia sekolahnya di Jepang. Justru dia bilang sendiri sama saya, stem cell itu memang bagus buat regenerasi penyakit. Iya. Biasanya dia diambil itu dari sel plasmanya dia. Plasmanya dia diambil, nanti dia akan disuntikan buat dirinya sendiri. Tetapi di Indonesia ini terapi dengan stem cell ini untuk regulasinya itu masih ada yang pro, ada yang kontra. Tetapi dari dokternya yang S3 di Jepang itu bilang, justru kami kalau stem cell itu dikomunikasikan sama hiperbarik itu hasilnya kan bagus. Memang. Bahkan lebih katanya lebih memicu. Luar biasa ini Pak, saya rekomendasikan, saya banyak rekomendasikan buat teman-teman makanya. Kalau mau ini kan. Ya memang tadi seperti itu. Ya itu tapi regulasinya itu yang masih belum di Indonesia gitu. Karena kan masih berpikirannya gini, apa ya namanya tuh kemarin